di teman-teman semua? Sudah, Ibu. Baik, saya mulai ya. Jadi insya Allah nanti hari ini akan saya sampaikan 2 materi langsung. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai etika dalam pelayanan asuhan gizi terlebih dahulu. Oke. Oke. Baik, jadi pelayanan gizi di sini profesi gizi sebagai profesi kesehatan di sini harus memiliki ya yang namanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi ada 3 komponen ya, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Etika ini sebagai bagian juga dari sikap ya, sikap dalam melakukan pelayanan. Dan ini ketiga komponen ini baik dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini harus berjalan beriringan ataupun berkesinambungan ya, harus jalan baik. Tidak akan ketika teman-teman nanti sudah berkecimpung di dunia kerja, tidak cukup hanya dengan pengetahuan saja yang tinggi atau tidak cukup hanya pintar saja, tidak cukup hanya terampil saja, tapi tidak didukung dengan sikap yang baik. Okay. Dari 3 komponen tersebut, teman-teman akan membutuhkan komponen tersebut untuk melakukan pelayanan gizi, meliputi asuhan gizi, kemudian melaksanakan penyelenggaraan makanan institusi, melaksanakan pelayanan gizi masyarakat, ataupun melaksanakan penyuluhan gizi, serta menyediakan pelatih sebagai konsultan gizi. Nah, untuk yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini nanti terkhusus untuk melaksanakan asuhan gizi klinis. Oke. Jadi yang dinamakan pelayanan asuhan gizi ataupun dietetik ini diawali dari adanya penapisan atau biasa juga disebut sebagai screening ya. Screening, kemudian melakukan pengkajian atau assessment, penetapan masalah atau diagnosis gizi, kemudian penyusunan rencana diet, baik itu pada klien orang sehat, orang sakit yang dengan komplikasi, ataupun orang sakit yang dengan tanpa komplikasi, kemudian bagaimana nanti berkoordinasi dengan profesional pemberi asuhan pada klien atau pasien, implementasi dietnya, konseling gizi, monitoring evaluasi sampai dengan penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut. Di masing-masing tahapan pelayanan asuhan gizi dan dietetik ini ada etikanya ya, etikanya yang harus dijalankan oleh seorang ahli gizi supaya pelayanannya itu tujuannya bisa tercapai dengan baik dan membangun atau membina hubungan yang baik juga dengan klien atau pasien. Ya. Jadi di sini untuk asuhan gizinya sendiri, teman-teman harus melakukan proses asuhan gizi yang standar sesuai dengan kaidah tenaga gizi yang memberikan pelayanan gizi baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, dan perlu memahami etika dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ini disebutkan juga bahwasanya sebagai bagian proses asuhan gizi terstandar itu juga harus memahami etika dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang dimaksud sebagai etika dalam PAGT ini apa? Jadi di sini adalah penerapan konsep benar salah, baik buruk dan tanggung jawab. Jadi di sini ada norma kesopanan atau norma sosial di sini, dan kalau terkait dengan konsep benar dan salah, etikanya di sini bisa juga terkait dengan norma hukum, karena nanti
kalau bersinggungannya dengan etik yang hukum itu juga bisa jadi, ya. Jadi di sini baik buruk dan tanggung jawab serta memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan proses dari mulai assessment sampai dengan monitoring evaluasi gizi. Jadi ini di sini juga membutuhkan komitmen pribadi atau dikembalikan kepada tanggung jawab pribadi, apakah hal atau sikap, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah sesuai dengan etika profesional sebagai seorang ahli gizi. Oke. Nah, ini kalau nanti teman-teman bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu nanti biasanya di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga memiliki komite yang menaungi profesi dan juga komite profesi dan juga ada komite etik hukum yang mengatur juga etik dan hukum para pekerja atau para sumber daya yang ada di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Oke, jadi di sini untuk etika asuhan gizi sendiri ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah dalam setiap kegiatan PAGT yang dilakukan itu dilakukan dengan bertanggung jawab, ya, mengikuti kaidah ilmiah yang benar dan memperhatikan etika. Sehingga kita itu melakukannya ya kalau sudah nanti bekerja ya ini kita berhubungannya dengan manusia yang lain, ya. Manusia yang lain ahli gizi itu sebagai bagian dari nutrition therapy yang membantu mempercepat proses pemulihan atau mempercepat proses penyembuhan pasien. Jadi makanya kita harus melakukan pengkajiannya, melakukan intervensinya, itu juga harus yang benar supaya nanti nutrition terapinya juga berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah klien atau pasien itu menjadi pusat perhatian kita untuk menjaga keselamatannya dan mencegah pasien ataupun klien itu cedera. Jadi yang menjadi subjeknya itu adalah klien atau pasien, bukan yang menjadi subjeknya itu adalah kita. Jadi dihilangkan rasa egoisme profesi, ya, egoisme profesi ataupun perasaan rasa lebih pintar daripada pasien, ya. Jadi di sini karena konsepnya yang sekarang ini adalah pasiennya yang menjadi pusat perhatian. Jadi semua tenaga itu pusat perhatiannya ada di pasien atau disebut juga sebagai patient center care. Jadi baik itu tenaga medis, tenaga paramedis ataupun tenaga kesehatan yang lain itu fokusnya ada di pasien, bukan masing-masing profesi. Kalaupun misal ada intervensi ataupun masukan dari masing-masing profesi itu harus dikomunikasikan dengan cara yang baik. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, pasien itu mempunyai hak untuk tidak terkena infeksi selama dirawat, bebas dari bahaya, bebas dari kesalahan penanganan pemberian diet. Nah, jadi ini sebagai contohnya kalau etika asuhan gizi terkait dengan pasien itu mempunyai hak untuk tidak terkena infeksi. Jadi kita harus tidak boleh mencampur kalau terkaitnya dengan ahli gizi ya tidak boleh mencampur alat makan yang pasien infeksius dengan pasien yang non infeksius atau misalnya kita tadi habis masuk ke pasien bangsal infeksius lebih dulu baru ke non infeksius itu juga keliru. Harusnya kalau kita misalnya melakukan
keliling ke pasien itu kita masuk dulu ke bangsal-bangsal yang non infeksius ya, ke bangsal-bangsal non infeksius, kemudian baru masuk ke infeksius. Di infeksius pun kita nanti harus memakai APD, kemudian menjaga jarak yang aman. Atau bisa jadi juga kalau misalnya kita itu mungkin sedang ahli gizinya sedang flu atau mungkin sedang batuk, ya berarti kita juga tidak boleh menulari pasien. Maka kita harus memakai APD seperti contohnya memakai masker, kemudian menjaga jarak aman ketika berkomunikasi dengan pasien, sehingga pasien itu tidak pas sakit nanti menjadi tambah sakit karena ketularan dari tenaga kesehatannya di situ. Kemudian bebas dari bahaya ini juga termasuknya di sini bahaya contohnya di dalam penyajian makanan. Jangan sampai makanan yang disajikan ada cemaran, baik itu cemaran fisik, cemaran kimia, ataupun cemaran yang lain. Dan yang berikutnya adalah terbebas dari kesalahan penanganan pemberian diet. Jadi diet yang diberikan kepada pasien harus yang tepat sesuai dengan kondisi fisik klinis dari pasien tersebut. Jadi prinsip utamanya dari etika gizi dalam pelayanan asuhan gizi ini adalah yang pertama adalah kita menghormati hak pasien atau klien. Jadi kita harus memberikan informasi yang relevan, mendengarkan keluhan, serta menghargai perbedaan budaya, suku, agama, ataupun status sosial. Jadi etikanya adalah ketika pasien itu menyampaikan keluhannya apa, atau ketika mungkin teman-teman ketika memberikan pada saat proses melakukan pengkajian, assessment, kemudian pasien itu diberikan konseling, bisa jadi pasien itu akan bercerita hal yang lain ya. Jadi di sini teman-teman harus bijak nanti bagaimana mengembalikan topik pembicaraannya ke topik mengenai diet pasien tersebut. Dan kita di sini wajib memberikan informasinya itu yang relevan ya, terkait dengan dietnya ataupun terkait dengan penyakitnya. Kalau misalnya kita memang tidak berkompeten untuk menjelaskan penyakit pasien, ya nanti dikembalikan lagi ke dokter penanggung jawab pasien, disampaikan bahwasanya pasien ingin mengetahui kondisi kesehatannya terkait diagnosisnya, sehingga nanti yang menjelaskan lebih yang berkompeten. Kalau dari sisi kita sebagai sisi seorang ahli gizi, kita bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai pengaturan makan yang harus dijalani. Kemudian yang kedua adalah menjaga kerahasiaan pasien. Di sini termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan kondisi kesehatan pasien bahkan setelah hubungan profesional itu berakhir. Hubungan profesional berakhir itu contohnya misalnya pasiennya dirawat inap dengan pasien dirawat dengan penyakit tidak menular dan kemudian tidak memerlukan kontrol. Kebetulan mungkin teman-teman mengetahui bahwasannya pasien tersebut itu adalah mungkin apakah seorang kenalan atau mungkin seorang public figure apa. Nah, itu meskipun pada saat dirawat teman-teman itu memberikan pelayanan gizi kepada pasien tersebut, tidak perlu kemudian ketika sudah selesai itu terus teman-teman menceritakan ke teman-teman yang lain bahwasannya ada seorang public figure apa yang habis dirawat oleh teman-teman sebagai seorang ahli gizi, kemudian diceritakan sakitnya apa. Nah, itu tidak boleh seperti itu karena kita harus menjaga kerahasiaan pasien, privasinya pasien dijaga. Bahkan apabila pasien menghendaki misalnya semua
semua informasi mengenai kesehatan dirinya hanya boleh diinformasikan kepada siapa atau siapa, ya, apakah kepada pasangannya atau kepada ke orang tuanya, itu tertulis di general concern, ya kita mengikuti tersebut. Jadi tidak boleh membuka data pasien secara tidak bertanggung jawab. Oke. Yang ketiga kemudian adalah mengenai kompetensi dan standar profesi. Jadi di sini etikanya adalah teman-teman itu bekerja sesuai dengan standar profesi, standar operating procedure atau SOP, serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini untuk standar profesi itu sudah ada ya di perundang-undangannya sebagai ahli gizi. Kalau SOP ini nanti mengikuti teman-teman di tempat teman-teman nanti bekerja. Jadi di sini namanya standar operasional prosedur, ini yang untuk menyeragamkan kegiatan atau menyeragamkan alur proses yang dilakukan oleh ahli gizi di unit tersebut. Oke, jadi nanti tidak akan ada beda ketika yang melakukan asuhan gizi adalah dietitian A dengan seorang ahli gizi B, ya. Itu standar bagaimana tahapannya, memulai dari kunjungan awal, screeningnya apa, yang harus diisi apa, itu sudah terstandar di situ. Kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang adil dan setara tanpa di sini membedakan berdasarkan hal-hal di luar kebutuhan klinisnya. Dan yang terakhir ini digunakan kemanusiaan dan empatinya. Jadi kita harus bersikap ramah, kemudian sabar, belas kasih, dan peka terhadap kondisi emosional pasien. Jadi kita tuh karena teman-teman ahli gizi ini bekerja di bidang kesehatan, di mana yang namanya di rumah sakit ya, atau nanti misalnya di puskesmas, kita itu akan bertemu dengan orang yang sedang diuji dengan sakit. Nah, ketika sakit itu pastinya seseorang itu akan menjadi lebih sensitif, ya, lebih sensitif, sehingga kita menghadapi orang-orang yang sedang sensitif dan mungkin juga sedang diambil kenikmatannya dengan mencabut rasa yang bisa dirasakan di lidah, maka kita harus bersikap yang lebih ramah dan lebih sabar, ya. Jadi jangan yang baru kesel kita kerasi sehingga nanti malah lebih keras, ya. Kemudian di sini kita juga harus peka terhadap kondisi emosional pasien. Jadi misalnya, ya memang tadi sudah ada screening ya, tahapannya tadi dimulai dari screening, kemudian assessment. Pasiennya sudah di screening, sudah masuk dari tadi malam misalnya. Pasien datang karena mau persalinan. Pasien datang tadi malam, kemudian teman-teman masuk, ternyata masuk ke kamar pasien tersebut, pasiennya itu ternyata belum melahirkan, bukaannya belum maju-maju, belum lengkap. Kemudian teman-teman melihat bahwasanya pasien tersebut kesakitan, keluarganya mungkin juga sedang sedang sibuk karena menenangkan pasien tersebut. Kita jangan memaksa untuk melakukan assessment, meskipun assessment itu sebaiknya dilakukan 1 kali 24 jam, kita tidak boleh memaksa karena kita juga harus peka terhadap kondisi emosional pasien. Baru sakit kok kita tanya-tanya, kita assessment yang sifatnya itu sesuatu hal yang bisa sifatnya tidak segera. Oke. Jadi di sini kita juga harus punya rasa empati tersebut. Ini termasuk juga dalam hal nanti empati ini harus kita gunakan pada saat kita melakukan
konseling, berikut evaluasi konselingnya. Jadi apapun itu nanti hasilnya, apalagi kalau hasilnya itu negatif, monitoring evaluasinya itu hasilnya adalah negatif, jangan sampai kita memberikan statement yang menyudutkan ataupun mengintimidasi klien atau pasien. Nah, untuk kewajiban ahli gizi sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kewajiban seorang ahli gizi terhadap klien. Jadi di sini teman-teman harus memberikan asuhan gizi yang optimal, jujur, dan sesuai kebutuhan unik setiap individu. Maka ini kenapa teman-teman itu harus melakukan assessment ya. Assessment dilakukan karena nanti teman-teman bisa menggali kebutuhan unik apa di masing-masing individu. Karena secara generalnya ada, tapi untuk pelaksanaan per masing-masing orang itu pasti harus disesuaikan juga. Kemudian yang kedua ada sampai yang sini ya. Halo. Bisakah didengar suara saya? Bisa Ibu. Oke, ya. Ya, yang di sini tadi sampai kewajiban ahli gizi. Sampai di sini tadi saya sudah selesaikan. Teman-teman belum? Sampai sini tadi sudah selesai menjelaskan suara saya saat itu atau saya sudah terlempar? Ya. Suaranya putus-putus, Bu. Oke, sebentar. Saya ganti koneksi. Stop setting dulu. Kania, saya bisa dibantu screen button. Gimana, Bu? Mbak Kania minta tolong jangan bantu share screen, bisa nggak? Baik, sebentar, Ibu. Ya. Oke. Ya.
Tadi yang kewajiban ahli gizi sampai selesai terhadap profesi terdengar oleh teman-teman semua enggak penjelasan saya? Perlu saya ulang atau saya bisa next ke slide selanjutnya? Bisa terdengar teman-teman? Bisa, Ibu. Iya, ini tadi sudah terdengar yang penjelasan ini atau belum yang kewajiban ahli gizi? Halo? Sebelumnya Ibu tadi menjelaskan tentang terhadap profesi. Oke, baik yang ini udah selesai ya, berarti next ke itu aja Mbak, slide setelah ini. Oke, ya. Jadi praktek untuk penerapan etika PAGT ini mulai dari asesmen gizi, intervensi, dan sampai dengan kolaborasi. Jadi di asesmen gizi ini nanti teman-teman harus mengumpulkan data secara sistematis dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Jadi asesmennya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, karena kalau asesmennya itu keliru, otomatis nanti teman-teman akan melakukan intervensinya juga keliru atau membuat diagnosis gizinya akan menjadi keliru karena data yang teman-teman kumpulkan itu tidak oke. Padahal kalau intervensinya keliru, otomatis nanti bisa terkait dengan keselamatan pasien ya, karena tadi ada etikanya itu pasien itu harus terbebas dari bahaya ya di situ. Jadi berkaitannya di situ. Intervensinya di sini kita harus memberikan rekomendasi yang tepat, akurat, dan mudah dipahami. Nah, terakhir nanti kita berkolaborasi, bekerja sama dengan profesional pemberi asuhan yang lain untuk penanganan secara holistik atau menyeluruh. Oke, lanjut Mbak. Nah, ya, yang pertama ini adalah asesmen gizi. Jadi, tadi Pak, teman-teman kan harus melakukan asesmen gizi secara teliti dan hati-hati. Nah, ketika melakukan asesmen gizi itu, jangan lupa ketika teman-teman itu masuk, ya, masuk atau pasien itu masuk ke poligisi, ya, itu teman-teman harus mengenalkan diri, ya, melakukan pengenalan diri, berikut melakukan identifikasi pasien. Memperkenalkan diri di sini fungsinya adalah juga supaya nanti pasien itu tidak keliru. Ini saya itu sedang berbicara dengan siapa? Apakah berbicara dengan petugas farmasi atau berbicara dengan petugas perawat atau berbicara dengan dokter atau dengan petugas fisioterapi. Jadi supaya tidak keliru. Jadi kita wajib memperkenalkan diri ya di situ. Kemudian kita melakukan identifikasi pasien. Jadi kita meng-cross check apakah benar pasien yang akan kita datangi tadi, yang akan kita datangi ini adalah benar pasien yang akan kita tuju. Oke, jadi kalau di rumah sakit itu sesuai standar keselamatan pasien, itu kita punya standar, kalau di rumah sakit tempat saya bekerja ya, itu disampaikan sesuai standar keselamatan pasien, mohon untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Jadi nanti kita cocokkan dengan data yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah, ini fungsinya identifikasi ini juga supaya tidak keliru ya. Apa namanya? Kita tidak salah pasien sehingga nanti tidak keliru dietnya ya. Kemudian di sini kita membangun hubungan yang baik dengan pasien dan menjelaskan tujuan kedatangan kita itu untuk apa, ya, supaya nanti dari pasien itu juga tidak ini tanya-tanya ini keperluannya untuk apa sih. Jadi
teman-teman harus menjelaskan tujuannya apa. Nah, kemudian ketika teman-teman itu melakukan asesmen gizi, itu datanya itu bisa teman-teman konfirmasi dari data yang ada catatan di rekam medis, atau teman-teman itu bisa melakukan pengukuran langsung. Kalau pasiennya tersebut ada di polikonsultasi gizi atau poligisi di rawat jalan, pasiennya itu dalam kondisi yang baik, yang sehat, sebaiknya teman-teman melakukan pengukuran langsung. Jadi tidak dari data histori, ya. Nanti teman-teman melakukan pengukuran secara langsung dengan pengukuran sesuai prosedur. Jadi bagaimana cara mengukur tinggi badan, cara menimbang berat badan yang baik, itu teman-teman harus melakukan sesuai prosedur. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman itu mau melakukan pengukuran secara langsung kepada pasien, kalau misalnya itu tadi pasien rawat inap, kemudian teman-teman mungkin mau mengukur lingkar lengan atas atau mengukur tebal otot atau apa gitu, itu teman-teman minta izin terlebih dahulu karena teman-teman melakukan kontak fisik dengan pasien, ya. Dan di sini teman-teman harus mendokumentasikan hasil pengukuran dan asesmen itu di dalam rekam medisnya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, nanti dari asesmen gizi tersebut, teman-teman melakukan komunikasi dengan PPA yang lainnya, kemudian sebelum masuk ke kamar pasien itu, teman-teman juga biasanya kan bisa mengakses rekam medis pasien, ya, rekam medis pasien untuk mencatat dulu data pendukungnya apa di situ. Nah, ini teman-teman ketika melakukan akses rekam medis harus dengan komunikasi dan sopan santun. Artinya kalau misalnya dokumen rekam medis itu ada yang sudah full elektronik rekam medis, ada yang masih ada yang hard copy, ada yang elektronik rekam medis. Kalau misalnya data yang hard copy, ya, yang belum elektronik rekam medis sedang dipakai oleh sedang dipakai oleh tenaga kesehatan yang lain yang juga menghandle pasien tersebut, maka ditanya dulu masih dipakai atau tidak. Kalau masih dipakai, ya jangan diambil langsung di situ. Kemudian dijaga kerahasiaan rekam medis pasien, jadi tidak perlu diceritakan, ya, tadi saya sampaikan tadi, bahkan setelah hubungan profesional berakhir, meskipun pasiennya pulang nggak perlu cerita-cerita, tadi ada ini gitu, tidak perlu. Dipilah, kemudian diverifikasi atas kebenaran data yang ada di rekam medis. Verifikasinya itu bisa dengan cara teman-teman menanyakan ulang, ya. Jadi teman-teman itu kemudian mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi apakah benar data misalnya 2 bulan terakhir, kalau dari misalnya ada di catatan asesmennya perawat, ya, 2 bulan terakhir tidak mau makan, berat badan turun, nah itu konfirmasi di situ untuk melakukan validasi dari asesmen yang ada. Lanjut. Nah, di sini untuk asesmen, teman-teman harus selain menggali, teman-teman harus membantu pasien mengingat terkait kebiasaan makan dengan bertanya yang baik. Jadi jangan dibiarkan pasien itu berpikir sendiri, karena belum tentu juga pasien paham. Misalnya contoh, teman-teman mau tanya food frekuensi atau bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh pasien. Nah, teman-teman bisa bertanya kalau biasanya kalau makan sumber karbohidratnya atau bahan makanan pokoknya yang digunakan apa, gitu. Jadi pilihan katanya juga disesuaikan. Kalau pasiennya tersebut itu dengan latar belakang pendidikan yang mungkin masih anak-anak atau background pendidikannya itu bukan orang kesehatan, jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami oleh klien kita. Jadi tadi bisa tanya, biasanya kalau makan pakai apa? Lebih sering pakai nasi atau pakai roti atau pakai kentang. Nah, itu teman-teman membantu di situ.
supaya teman-teman mengingat, oh saya lebih seringnya makan pakai ini berapa kali sehari. Nah itu ditanyakan, teman-teman catat di situ. Kemudian dalam teman-teman bertanya terkait kebiasaan makan itu, perlu diingat juga teman-teman tidak boleh mengarahkan atau mengintimidasi pasien. Jadi misalnya contoh, tidak mengarahkan atau mengintimidasi pasien, misalnya teman-teman bertanya, dalam satu hari, minum manis atau tidak, misalnya teman-teman tanya seperti itu, kemudian dijawab, "Saya sering ini," terus teman-teman secara secara tidak langsung menyatakan, "Wah kebanyakan sekali, wah kok makan terus, apa-apa," kayak gitu, itu enggak boleh. Jadi itu kita berarti telah mengintimidasi pasien. Dan di sini kita juga bisa menggunakan alat bantu, contohnya food model untuk mempermudah pasien. Kita bisa tanya, "Porsinya seberapa?" Kalau pasiennya bilang, "Porsinya 1 potong kecil," tapi mungkin realisasi ya, 1 potong kecilnya pasien dengan 1 potong kecil yang ada di pikiran kita sebagai ahli gizi itu mungkin berbeda. Maka kita butuh alat bantu tadi seperti food model. Kalau food model kita perlihatkan apakah porsinya sebesar ini dari food model tersebut, pasiennya nanti bisa mengira-ngira, oh saya kalau makan 2 kalinya ini, 2 kali contohnya ini. Nah teman-teman nanti bisa mengkonvensi beratnya. Oke lanjut. Oke. Nah dari secara benar, sudah divalidasi, sudah diverifikasi. Oke, sudah diklarifikasi di sini kita diagnosis gizinya dalam terminologi identitas dirangkaikan dengan kejadian. Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Oke, nah suara saya sudah terdengar di teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Lanjut tadi.